Jadi ada dokumen yang berupa catatan transaksi transfer sejumlah uang ke beberapa pihak. Ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ya, video kali ini kita akan membahas terkait kelanjutan kasus dugaan korupsi yang dilakukan di era Caimin saat menjabat sebagai Kemenaker ya di tahun 2012 yang kini tengah diangkat. Dikatakan di dalam sebuah berita dengan judul narasi yang demikian guys. KPK temukan bukti transfer atas nama Muhaimin di rumahnya. Penetapan apakah segera dilakukan? Katanya. Oke, untuk link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi. Teman-teman bisa langsung cek aslian videonya. Tentu nanti kita akan simak dulu videonya secara lengkap agar kita semua tidak gagal paham dan tidak mudah terombang-ambing dalam narasi liar. Dan juga nanti kita akan cek keaslian sumber beritanya. Oke, langsung saja kita simak videonya. KPK temukan bukti transfer Muhaimin Kemenaker saat geledah rumah mantan Dirjen Kemenaker. Masih diucap siapanya, Bu? Apa yang diamankan gitu? Diamankan cuma satu kwitansi katanya itu tadi diamankan. Satu kwitansi yang didapatkan. Kok pengledanya berapa lama Bu? Kurang lebih 1 jam lah. Dan ya, mengamankan satu kwitansi. Iya, kan mungkin dia mencari apa yang ada di sana. Kita tahu. Pak, tadi tanda tangan apa itu Pak? Tanda tangan mengetahui artinya mengetahui dia ada penggeledahan aja. Kasus ini kemudian baru diusut ya setelah Caimin itu mendeklarasikan diri menjadi calon wakil presiden bersama Anies Baswedan. Pertanyaannya kemudian, kenapa ketika Caimin bergabung di koalisi seberang pada beberapa bulan yang lalu, kasus itu tidak pernah diusut? Saya tidak setuju kalau penegakan hukum kita itu dijadikan seperti mainan politik. Apapun hari ini, ya, ini kasus yang sudah lama, tentu semua orang ya mengasumsikan, beranggapan bahwa ini nuansa politiknya sangat tinggi. Pastikan beliau diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 3 orang tersangka di Kementerian Tenaga Kerja. Saya kira itu. Katanya nuansa politiknya sangat kuat, Pak, ada yang pemeriksaan. Tadi sudah jelaskan. Apa yang dilakukan oleh KPK adalah proses hukum. KPK sangat menjunjung tinggi azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK, profesional, akuntabel, proporsionalitas, menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi tidak ada jangan politik, Pak, ya? ada membangun opini lain. Ini murni penegakan hukum. Terima kasih ya. Memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Ya, KPK diketahui mengamankan sejumlah dokumen transfer uang di sejumlah pihak saat menggeledah kediaman Reina Usman. Reina merupakan Direktur Jenderal atau Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012. Ditemukan dan diamankan bukti antara lain beberapa dokumen berupa catatan transaksi transfer sejumlah uang kepada beberapa pihak. Kata Jubir Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya pada wartawan Jumat 8 September hari ini. Ali mengatakan penggeledahan itu digelar pada Kamis kemarin di kediaman Reina di Kabupaten Badung, Bali. Penggeledahan itu dalam upaya mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kemenaker Trans tahun 2012. Lebih lanjut, Ali menyebut dokumen yang mencatat transaksi aliran dana itu akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik untuk diperiksa lebih lanjut. Tim penyidik dalam waktu depan juga akan melakukan analisis dan penyitaan, yang nantinya kembali dikonfirmasi pada para pihak yang dipanggil sebagai saksi, kata Ali.
Untuk diketahui, Reina Usman juga tercatat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PKB Bali. Ia telah diperiksa penyidik pada Senin 4 September lalu di Gedung Merah Putih KPK. Menurut Ali, tim penyidik mencecar Reina terkait seluk-beluk perencanaan hingga eksekusi proyek pengadaan software perlindungan TKI itu. Di dalam pengetahuannya antara lain terkait dengan awal perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan dari proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker RI, kata Ali. Ya, oke guys, itu tadi ya videonya. Tentunya ini menjadi kontroversi. Tentu pasti ada yang pro dan juga ada yang kontra. Di mana yang kontra menyebutkan bahwasannya ini kental akan indikasi suasana politik, dan sebaliknya KPK juga memberikan statement bahwasanya KPK ini adalah menjunjung tinggi proses hukum yang berjalan. Memang ini harus diproses dan dikembangkan karena sudah ditetapkan ada 3 orang tersangka ya guys ya. Dan jika kita tarik dengan judul narasi yang menemukan KPK temukan bukti transfer atas nama Muhaimin di rumahnya atau penetapan segera dilakukan, ini di dalam video ini tidak ada hal tersebut ya guys ya. Memang ini dilakukan penggeledahan kepada salah satu mantan Dirjen Kemenaker ya, yang saat itu di bawah kepemimpinan Pak Muhaimin, dan memang ditemukan dan disita bukti, salah satu bukti transaksi keuangan yang ada di rumahnya ya guys ya. Tapi belum ada statement yang menjelaskan atau yang menegaskan bahwasanya ini transfer atas nama Muhaimin. Dan saya juga menelisik dari beberapa media online terpercaya, hal ini juga ditulis oleh kompas.com, di mana di dalam judul narasinya yang berbunyi demikian: geledah rumah mantan Dirjen Kemenaker, KPK amankan bukti transfer. Saya pertegas lagi, geledah rumah mantan Dirjen Kemenaker, bukan rumah Caimin ya guys ya. Dan di sini juga dijelaskan bahwasanya ditemukan dan diamankan bukti antara lain beberapa dokumen berupa catatan transaksi transfer sejumlah uang ke beberapa pihak. Ujar jubir penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan. Jadi ada dokumen yang berupa catatan transaksi transfer sejumlah uang ke beberapa pihak. Ya, kemudian tentunya nanti kita akan berharap perkembangan kasus tersebut, terlepas dari entahlah itu yang ada menyebutkan adanya nuansa politik di dalam kasus ini. Yang jelas kita harus mendukung pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Meskipun ini sudah terjadi di tahun 2012, tentu ini harus diusut tuntas meskipun sudah kurang lebih 11 tahun lamanya ya guys ya. Tentu nanti kita akan update terus berita tentang perkembangan kasus ini. Dan teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita ini, mengenai pemeriksaan dugaan korupsi yang dilakukan di Kemenaker tahun 2012. Oke guys, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.